Satu persatu keluarga ini memilih Islam. Silakan disimak kisah spiritual mereka. Nama aku Elizabeth Janita dulu, tapi teman-teman sama keluarga juga biasa panggil Umi Isya. Suami, anak-anak ada 4, alhamdulillah. Nama saya Rio, biasa dipanggil sama teman-teman itu Abi Rio, atau lebih akrabnya lagi Bewoks. Nama saya Kevin Nanga Saputra, sekolah di SMP Negeri 161 Jakarta. Nama aku Gracia Victoria Safira, biasa dipanggilnya Sheila, atau kalau di kampus teman-teman bisa manggilnya Grace. Alhamdulillah sekarang mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di Komunikasi Penyiaran Islam. Kegiatan sehari-hari kuliah, terus selain itu bantuin Umi masak. Kenalin, hai semuanya, nama aku sebenarnya namanya panjang banget, namanya Rehuela Meira Valencia Hasiani, tapi dipanggilnya kalau di rumah Valen, tapi kalau di rumah dipanggilnya Cia. Kegiatan sehari-hari sekolahnya di SMA Negeri 90 Jakarta. Terus kegiatan lainnya itu ada sebagai ketua OSIS di MPK OSIS 90 Jakarta. Nama aku Kalista Putri Adonia, biasa dipanggil Kalista. Aku sekolah di SMP Negeri 31 Jakarta. Pada saat sudah jadi mualaf, sudah masuk Islam, tapi aku tidak pernah mengajak sedikit pun ada kata-kata ayo pelajari Islam atau apa tentang Islam. Aku sama sekali nggak pernah mengeluarkan kata-kata tersebut pada anak-anak. Jadi murni anak-anak ini belajar sendiri, cari tahu sendiri. Kalau dibilang ikhtiar apa yang aku lakukan, ikhtiarnya cuma satu, doa pada Allah, dan doa terus, minta terus sama Allah. Karena menurut aku yang bisa membolak-balikan hati itu hanya Allah. Kalau memang pada saatnya nanti diberikan hidayah, maka hidayah itu akan datang pada anak-anak ini. Kalau pengen sih pasti pengen, karena kan kita tuh di rumah itu waktu kita satu rumah, kita udah sepakat tidak membicarakan soal agama. Karena agama itu kan ya hidayahnya dari Allah. Makanya kata Umi, ya jangan bosan-bosan kita berdoa. Iya, kita jadi waktu itu sama Abi udah pokoknya sepakat waktu kita menikah, Abi udah bilang, dan kita memang sepakat karena Abi sangat menghargai anak-anak yang masih non-muslim waktu itu. Jadi Abi pesan banget sama aku, pokoknya jangan pernah ada pembicaraan berdebat atau apapun mengenai agama di rumah. Kata dia, biarkan anak-anak jalan aja sendiri. Abi juga waktu itu mengizinkan aku ya nganterin anak-anak tetap ke gereja. Abi juga sangat ini maksudnya yang penting senyamannya anak-anak aja gimana. Nah saat kita ibadah di rumah ya pastinya ada pertentangan dari anak-anak dua ini, karena akhirnya aku, Abi dan adik-adiknya ini malah bisa beribadah sama-sama. Mereka malah kayak left behind gitu ya, walaupun aku tetap antar ke gereja tapi pasti rasanya kan berbeda. Nah mungkin kalau cerita itu detailnya bisa langsung tanya ke anak-anak nanti ya. Lihatnya nikah itu beribadah bersama-sama, ya kan, berdoa bersama-sama. Jadi segala sesuatunya ya harus, ya kalau konsepnya ta'aruf lah, walaupun kita nggak ta'aruf ya halal dulu baru pacaran setelah akad. Tapi alhamdulillah sampai sekarang makin kesini kita lurusin niat, kita memperbaiki diri kita masing-masing, kita belajar bersama, berdoa bersama, ya akhirnya sampai sekarang deh. Bahkan kita emang nggak pernah membahas soal agama gitu di rumah. Jadi isu agama tuh nggak cuma sensitif di luar, tapi sensitif di dalam kayak gitu. Jadi emang kita nggak pernah bahas sampai akhirnya setelah 1,5 tahun kita beda. Waktu itu sebelum-sebelumnya Umi tetap anterin ke gereja kayak gitu-gitu. Pokoknya kita tetap menjalankan masing-masing kayak gitu. Pertama kalinya itu sholat dalam hidup aku, karena kita sholat gini, aduh kalau ada yang ruku kita ngintip, kalau ada bangun oh iya kita ngintip. Kan waktu itu masih belum ngerti timing ya kan, pas Allahu Akbar oh ternyata kayak gini, terus pas sujud oh udah bangun nih orang, kita ngintip, dan orang mungkin nggak tahu ya itu ya ada non muslim sholat di tengah-tengah mereka gitu, masang sejadah kebalik, kayak masih benar-benar itu nggak ngerti banget. Tapi Umi tuh nggak pernah larang kita kalau kita mau coba gitu. Setiap kita bilang pengen ikut, Umi nggak pernah larang.
kayak kajian gitu kan, Umi suka pergi kajian. Itu tuh kadang kayak kok kita nggak ikut ya gitu, pengen ikut pergi, akhirnya kita ikut. Jadi setiap kita minta nggak pernah dilarang. Dia punya keyakinan dalam dirinya sendiri, pengen ada keinginan masuk Islam, itu dia nggak sampein sama aku. Iya, jadi kita Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu kalau ternyata dia udah punya rasa gitu ya, udah punya keinginan ya. Bi, kita benar-benar nggak tahu. Emang apa ya, nggak pernah yang kayak sharing Islam tuh apa sih gitu, nggak pernah, sama sekali nggak pernah, dan aku nggak pernah mau tanya juga. Nah menurut aku ya udah biar aku cari sendiri, karena sekalian juga sih biar orang-orang tahu, karena kan orang suka bilang ya, ini anak pasti dicuci nih otaknya gitu ya, pakai apa tuh, sabun kayaknya kan, nggak tahu nih abinya uminya ngajarin apa nih. Iya, karena jujur aja sampai sekarang masih banyak orang-orang yang nyalahin umi maupun abi. Sampai sekarang, sampai aku udah 5 tahun ya masuk Islam, sampai sekarang masih ada aja yang nyalahin. Ya sekalian ngasih tahu kalau aku tuh nggak pernah nanya sama sekali, kita nggak pernah ngobrol gitu, kita nggak pernah yang kayak sharing, aduh Islam tuh apa sih, emang di Islam tuh gimana sih Tuhan, nggak pernah sama sekali. Jadi aku benar-benar cari tahu sendiri, dan bukan ke keluarga, aku nggak pernah cari tahu ke keluarga, aku benar-benar tanya sama ustadz. Aku tanya sama ustadznya masih ada sampai sekarang, boleh ditanya. Singkat cerita, pada hari itu aku nangis membludak. Bener-bener bukan nangis, ngamuk lebih tepatnya. Ngamuk waktu mau dibawa ke ruang operasi. Aku ngamuk sejadi-jadinya karena pada saat itu umi aku lagi pulang ke rumah pas aku mau dinaikin ke kamar operasi. Gak ada umi aku, terus aku nangis-nangis, aku pengen pokoknya sebelum aku masuk kamar operasi ada umi aku, karena ya itu operasi dokternya dengan santainya bilang ini, ya kamu kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal, kalau nggak lumpuh ya mati, katanya itu meninggal gitu, kayak ya itu resikonya gitu. Sampai akhirnya aku nangis, aku pengen umi aku temenin aku di kamar operasi. Udahlah, akhirnya semua dokter, suster akhirnya nelfonin umi aku untuk yaudah ibu boleh naik ke kamar operasi, tapi umi lagi di jalan sama Abi waktu itu. Umi sama Abi lagi di jalan, bener-bener kayak katanya nyampe rumah belum duduk ya, belum sampai duduk udah ditelepon, ini kakak mau masuk ke kamar operasi gitu. Karena aku nangis nggak bisa masuk obat bius, akhirnya ditelepon lah umi naik ke kamar operasi. Dari situlah momennya dimana umi tuh Umi tuh nanya, kita mau berdoa, kata Umi kayak gitu. Kita mau berdoa, kata Umi. Ikutin Umi ya, mau baca Al-Fatihah enggak, kayak gitu. Terus kayaknya orang aneh ya, waktu itu manggilnya bukan Umi ya. Iya, waktu itu manggilnya Mami. Kata orang, kayak ini orang belum masuk Islam, Umi Abi aja. Enggak. Dulu manggilnya bukan Umi Abi. Ya, jadi Umi bilang, kamu mau baca pas udah lain dituntun zikir, berdoa dan lain-lain, pas udah di meja operasi, Umi nanya, kamu mau baca kalimat syahadat nggak gitu. Terus akhirnya aku bilang mau. Yaudah dituntun sama Umi baca kalimat syahadat, yaudah habis itu hilang, dimasukin obat bius, udah pingsan gitu. Dia sih kondisikan ke aku waktu itu, emang aku kayaknya mau syahadat. Terus aku tanya, jadi mau baca kalimat syahadat nih, aku bilang gitu. Dia waktu aku peluk kayak nangis itu, dia bilang aku kayaknya mau syahadat, kata gitu. Terus saya bilang, yakin mau syahadat? Ya kalau mau syahadat kita baca nih sekarang, yaitu tadi syahadat di depan dokter dan ya langsung operasi. Abi nggak tahu karena Abi di luar. Jadi prosesnya itu cepet. Abi sampai rumah, kami sampai rumah, dapat telepon, kami langsung berangkat lagi. Dan itu kondisi traffic lagi peak hours lah, lagi pagi-pagi orang pada berangkat ke kantor. Tapi disitulah dimudahin banget. Abi mau parkir, Umi udah turun langsung ke ruang operasi. Pas Sela itu udah masuk Islam, aku belum. Gimana menyesuaikan dirinya itu nggak gimana ya kalau menurut aku. Soalnya waktu itu kan aku masih kecil banget ya, masih bocah. Kalau dia kelas 9 berarti itu aku kelas 6 SD. Jadi buat gimana menyesuaikannya banget tuh kayaknya menurut aku nggak harus gimana banget, karena masih kecil juga. Dan waktu awal kalau Umi kan udah lama ya, udah tahu. Kalau pas Kasela ini aku nggak tahu, nggak dikasih tahu, dan bukannya nggak mau tahu ya, nggak bakal nanya juga kan, nggak kebayang nih bakal harus nanya tentang hal kayak gitu. Lagian anak kelas 6 SD
akan nanya kayak emang lo masuk Islam ya gitu kan nggak mungkin, nggak make sense kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi aku nggak nanya-nanya. Terus karena katanya sih kenapa mereka nggak ngasih tahu, karena dulu aku tuh beda banget sama yang sekarang. Karena kalau dulu tuh aku gak suka diajak ngobrol, pendiam banget lah orangnya. Jadi mungkin orang nggak tahu ya emosi aku tuh pas saat itu lagi apa nih, lagi ngerasain apa. Jadi orang kayaknya mendingan oh yaudah nggak usah ngomong aja gitu, daripada ntar salah lagi gue ngomongin orang gitu. Bukan cuma pendiam ya, bukan cuma pendiam, menakutkan dan jutek. Iya, kata orang sih gitu. Jadi mereka memilih untuk oh yaudah nggak usah ngomong. Kalau sampai gimana, aku tuh nggak, kalau misal disuruh cerita kayak gini, aku merasa ceritaku kurang menarik. Jadi kayak aku tuh jarang cerita kayak Umi sama Kak Sela, karena menurut aku ya udah gitu doang gitu. Karena kalau ditanya kenapa sih bisa masuk Islam, kalau aku ditanya tuh aku mungkin jawabnya bisa jawab gak tahu ya, atau hidayah aja gitu. Waktu itu sekali lagi aku tuh masih kelas 6 SD. Terus pas abis tahu Kak Sela masuk Islam juga aku biasa aja, kayak oh ya udah gitu. Ya udah lu pilih itu ya udah gitu. Terus pas itu jalanin aja hari-hari kayak biasa. Karena kan kalau misalnya orang muslim punya kegiatan ya setiap hari, sholat atau apa gitu. Kalau kita sebagai non muslim kan ya udah gitu, paling hari Minggu aja. Jadi kalau menyesuaikannya apa, gak menyesuaikan, karena setiap hari ngeliatnya ya udah nggak ada apa-apa yang harus disesuaikan gitu. Kenapa bisa masuk Islam? Menurut aku hidayah aja, karena waktu itu karena tadi balik lagi ke aku pendiam ya, jadi suka kayak oh ya kayak lebih suka merhatiin orang daripada dia bisa nanya ke ustadz, bisa nanya-nanya, dia pengen tahu apa dia mau tanya. Kalau aku menyerap apa yang aku lihat atau apa yang aku tahu aja, oh kayak gini, oh kayak gitu. Jadi bukan orang yang kepengen nanya ke orang atau harus kenalan lagi ke orang. Itu sampai sekarang aku nggak tertarik sama hal itu. Jadi ngomong di sini cerita itu rada sulit karena the first time gak sih? Iya, karena aku juga bukan orang yang bukannya pengen orang-orang tahu, nggak pengen orang-orang tahu sih. Cuman aku bukan orang yang bisa cerita-cerita kayak gini gitu. Aku syahadatnya kelas 6 SD, terus langsung masuk SMP, pelajaran-pelajaran baru dan segala macam yang baru. Tapi teman-teman aku di situ sangat membantu banget gitu. Mungkin awalnya diajaknya sama Abi, bang masjid yuk ke masjid. Terus mungkin dulu di masjid, kalau di masjid tuh dulu masih sebelum corona tuh rame banget. Dulu anak kecil kan, dulu kalau masih bocah kan banyak, sebelum azan kan masih pada lari-larian kan, masih bermain gitu, baru habis mandi gitu ya kan, baru pulang dari main masih lari-larian gitu ya kan. Iya kan. Dulu tuh punya sampai sekarang orangnya temen namanya Sauki. Sekarang dia pesantren, jadi udah jarang ketemu. Dulu tuh kalau sama Sauki pasti janjian, Pin jangan lupa ya sholat. Iya sholat pasti selalu deh, kalau sholat pasti ketemu dia, sholatnya bareng dia. Soalnya Syauki rumahnya depan masjid. Iya, dia kesana nih, dia masjid nih. Dia masjid nih nyebrang dikit rumahnya langsung. Iya. Jadi rumahnya tuh hadap-hadapan sama masjid. Orangnya Sauki tuh baik, pokoknya enak dia orangnya. Jadi dia suka ngajakin. Kalau sholat tuh pasti dia yang ngajakin, kayak Pin asar jangan ngilang ya, sholat iya, Pin sholat ya iya, pasti deh diajak, pasti sholat gitu. Terus zuhur ngantuk nih, tidur bentar, tidur dah, terus ntar bangun tiba-tiba jam 4 asar udah lewat. Gimana ya, asar udah lewat, sholat di rumah pasti nggak enak perasaannya gitu, kayak beda aja gitu kalau sholat di rumah sama sholat di masjid. Itu diajarin sama Umi, Ajarin apa? baca Iqra sama sholat Al-Fatihah. Perasaan awal pertama kali punya mukna ya happy aja gitu. Saya masih TK. TK ya. Seneng Katanya banget punya mukena. jadi Mukena apa Frozen ya? Masya Allah. Gimana rasanya? Bisa terus langsung habis punya mukena sholat sama Abi sama Umi. Kan dulu kan nggak pernah sholat sama Abi. Ya beda aja gitu rasanya, Seneng ya? Seneng. Gimana rasanya? Rame? ya
gitu lah. Begini nih, saya itu ngimpinya aja belum pernah. Kita belum pernah ngimpi. Kita belum pernah ngimpi. Kita bakalan kayak gini. Ya semua ya nggak pernah mimpi. Kita nggak pernah kebayang, nggak pernah di planning gitu. Cuman yang saya setiap kita kan saling mengingatkan ya. Setiap saya mencoba memperbaiki diri saya, walaupun masih jauh dikatakan baik, tapi selalu mencoba memperbaiki. Nah di situ juga Allah tuh kayak ngebenahin soal box bewoks itu waktu pertama kali dibuat, waktu pertama kali diinisiasi ketuk palu, dan sampai sekarang nih mereka nggak setuju perubahan logo. Wah banyak kita bikin perubahan logo. Itu diinisiasi, belum dipublish. Kita punya niat dari hasil penjualan itu kita mau ikhtiarin buat umroh keluarga. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata kalian lihat, teman-teman lihat, semua kita berangkat umroh keluarga, itu ada wasilahnya teman-teman yang udah beli box bewok. Karena setiap kita awalnya dari celengan, kita awalnya dari celengan. Jadi setiap ada yang beli, ini bagian pulang sekolah setorin uang kan, masukin celengan 50.000. Semua profit itu dimasukin, jadi 50.000 masukin situ. Ya alhamdulillah sampai akhirnya celengan itu penuh, dibongkar, kita buka tabungan. Gitu. Jadi kalau mimpinya ya jadi iya usaha bareng-bareng, ngebenahin bareng-bareng. Dan di sini semua kita kalau ada apa kita langsung ngomongin, termasuk langsung aja terbuka, nggak boleh disimpen. Kita semua di sini nggak ada nyimpen rahasia. Mereka tahu nih berapa tabungan saya. Mereka tahu kita ada uang berapa. Mereka tahu, oh misalnya kalau biasa lah anak-anak kalau lagi BM berarti mereka tahu. Oh iya kita lagi banyak pengeluaran jadi kita nggak BM. Tapi kalau lagi BM ya gitu. Jadi kita tahu timingnya. Nah mereka udah tahu timingnya nih. Oh kapan? Jadi kita nggak pernah pengen, aduh beliin. Kita nggak kayak mendadak, aduh beliin handphone dong, nggak kayak gitu. Nah kayak ini semua nggak didapetin secara mudah gitu kan. Karena box bewoks kita belajar bahwa apapun yang mau kita dapetin tuh nggak gitu aja gitu. Betul ada effort, harus ada keringetnya gitu. Kayak disclaimer gitu loh, karena orang-orang terdekat mungkin atau orang-orang lain tuh suka kayak enak banget deh keluarga box bewoks gitu, enak banget deh Sheila keluarganya gitu, Uminya asik kayak teman, Abinya juga gitu, kayak pokoknya kita tuh kayak harmonis banget kata orang gitu. Aku tuh pengen kasih tahu kalau apa yang kalian lihat sekarang ini bukan hasil blek gitu aja gitu, tapi kita ngelewatin banyak banget proses, banyak banget rintangan yang bikin kita ya inilah timku sekarang gitu. Jadi memang timbul juga dalam diri kita bahwa untuk mencapai sesuatu tujuan tuh mesti diusahakan. Nggak ada yang bisa ya udah nyampe aja gitu, nggak bisa. Harus ada kendaraannya, harus ada jalannya. Dan bener banget kata Abi tadi, saat kita nih sebagai orang tua memperbaiki diri, insya Allah Allah juga memperbaiki seluruhnya, anak-anak kita, keluarga kita. Aku nggak pernah bosan minta sama Allah, perbaikilah suamiku, perbaikilah keluargaku, perbaikilah anak-anakku, dan yang paling penting adalah perbaiki diri kita sendiri. Pencapaian kita dalam keluarga itu tidak lepas dari doa orang tua. Jadi apapun orang tua kita, walaupun kita berbeda agama dengan orang tua kita, tetap harus mencari keridhaannya, harus tetap mencari cara untuk menjalin komunikasi. Kalau sudah menjalin komunikasi tapi belum ada tanggapan, ya itu kita kembalikan. Itu yang penting di hadapan Allah kita sudah berikhtiar untuk menjaga kebersamaan kita dengan orang tua kita. Di kesempatan ini juga aku mau bilang makasih sama suami, sama anak. Insya Allah mereka adalah support system yang terbaik yang Allah hadiahkan untuk aku bisa sampai hari ini.